Posisinya, kondisinya, orangnya lagi gimana? Ini dulur. Orangnya bukan kita orang sih, tapi ini lidah depannya dipotong. Oke. Jadi ini dari tenggorokan ditusuk sampai tembus ini. Saya bilang, untuk apa itu? Lihat kan. Mendingan lo bohong daripada kau munafik. Oke. Lebih baik kita bohong demi kebaikan, tapi munafik untuk diri sendiri percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspire Movie, alhamdulillah di hari yang sangat berbahagia ini Allah kasih rezekinya berupa bertemu dengan salah satu sosok yang luar biasa di sebelah saya ini, Bapak Sandi. Ya. Apa kabar Bapak Sandi? Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, jadi Bapak Sandi ini memiliki pengalaman yang mungkin tidak banyak orang alami, Pak Sandi, yaitu sempat mengalami mati suri ya. Nah, tapi sahabat, ternyata kisah hidup beliau itu juga sangat menarik sekali ternyata ya. Nah, jadi beliau ini sempat 15 kali katanya keluar masuk penjara ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Sandi, kok Bapak Sandi luar biasa. Saya kaget pas cerita karena nggak nyangka gitu kan. Pas ngobrol itu beliau itu orangnya santai kan. Tahu-tahu ternyata kisahnya luar biasa. Ini monggo silahkan bisa diceritakan secara singkat dulu. Perjalanan hidup seseorang kita nggak ada yang tahu. Betul. Kadang-kadang orang lihat casingnya, dalamnya tuh bobrok kan gitu ya. Betul. Casingnya kurang bagus, dalamnya yang lebih bagus. Jadi kalau saya, memang pengalaman aku dari dulu, dari kecil udah ikut orang, dididik dengan baik, dengan bagus. Apalagi dulu orang tua dulu nggak kayak orang tua sekarang. Mendidik itu kita nggak ngaji dipukul, kita pulang ngaji terlambat sekolah dipukul. Kalau saya dulu gitu, kalau orang tua sekarang nggak, ya kan? Jadi kita ambil petik hikmah itu selama itu, padahal itu saya menyangka dulunya orang tua kandung asli loh. Nggak taunya setelah kelamaan bapak saya meninggal, habis itu saya ikut sama ibu, mungkin ada konflik keluarga, masalah rumah, warisan apa dan sebagainya. Nah, waktu itu ibu saya itu kan dulunya pegawai rumah sakit UIN. Dia sakitnya itu apa ya, kalau orang baca bilang mengilu lah apalah. Nah, jadi dicari dia coba, tahu-tahu ada yang ngasih makan obat dia. Oh gitu. Iya, itu saya lihat sendiri. Nah, setelah itu saya diusir sama saudara ibu saya almarhum. Diusir dari rumah. Saya biasa orang enak nih. Iya. Pegangan kemana? Oh betul. Sekolah saya gimana? Berarti tadinya tuh hidup tuh ya kayak anak-anak pada umumnya ya? Iya. Disayangi, dicukupi juga secara ekonomi. Iya, pokoknya peraturan saya yang lebih kejam itu yang saya pikir itu lebih baik membimbing kita. Jadi memicu kita untuk maju. Tapi kalau anak sekarang enggak kan? Lembek ya. Gitulah. Jadi gini, kembali ke cerita saya, setelah saya diusir, saya itu waktu itu kelas 2 SMP. Diusir sama saudara ibu saya. Nah, kamu bukan anak kandung sini juga? Oh, keluar kata-kata itu. Keluar kata. Waktu itu yang saya bawa apa? Cuman pemberian almarhum ibu, sepeda doang sama baju sekolah SMP. Sedangkan saya tidak tahu mau kemana, sedangkan pergaulan saya terbatas. Tidak ada pernah berteman di luaran, nggak pernah berteman di mana-mana. Di situ saya udah hampir dibebani, kekecewaan saya itu mau kemana diri saya. Nah, setelah itu
pergi saya ke Kota Baru, ke tempat saudara ibu saya yang melihara saya ini. Saya ditampung di sana. Ditampung sana saya lanjutin sekolah. Tapi ya maklum kita ikut orang gimana? Iya, pasti. Pastilah kita yang nggak bisa yang semau kita. Iya, betul. Jadi perjalanan saya sekolah pun dari Kota Baru itu ke Sragen itu perjalanan 14 kilo naik turun gunung. Iya. Karena saya ambisi waktu itu pengen maju dengan kehidupan kayak gini. Harus gimana? Nah, setelah itu saya ceritakan yang perjalanan hidup saya ini, saya lulus SMP, harus saya melanjutkan ke SMA. Ke SMA mungkin ya. Tapi sempat masuk sekolah SMA, sempat masuk. Sempat. Saya lulus SMA. Oh, sampai lulus. Oke. Cuman itu mungkin saya nggak ceritakan itu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin itu di akhir perjalanan karir saya sebagai anak kecil lah. Oke. Artinya perubahan di situ mulai terjadi. Setelah itu saya lulus SMA dengan keadaannya bla 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 bla. Saya kerja apa? Kehidupan saya kemana? Saya bingung. Mulailah saya waktu itu ada rasa dendam sama perempuan pun dendam. Nah, mungkin sampai mengerti aja apa gimana. Betul. Nah, saya diketok orangnya paling takut dulu, dibentak orangnya paling takut. Iya. Jadi ambisi saya waktu itu, saya nggak tahu apa itu, nggak tahu minum, nggak tahu ngerokok. Masih belum lah ya. Nah, habis itu saya coba waktu itu habis Kota Baru, aku merantau pertama kali itu saya ke Malang. Karena kecewa akhirnya lari ke Malang. Iya, lari ke Malang tujuannya nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Bawa uang waktu itu cuma 500 perak lagi. 500 perak. 500 perak. Rokok masih satu batang kalau nggak salah 25 rupiah. Terus makan gimana makan? Makan, saya setiap ada warung di pinggir jalan, saya ngomong. Ngomong gimana ya? Saya minta Bu, saya lapar. Ada orang mana? Saya orang Kalimantan. Ngapain ke sini? Nggak ngapa-ngapain. Terus dikasih makan gitu? Kasih makan. Padahal waktu itu berpikiran kita sempat mau ikut-ikut anak jalanan yang kerjaannya ngamen-ngamen gitu ya? Bukan. Kerjanya nodong. Nggak ada kalau zaman kita. Oh gitu ya? Nggak ada, jarang yang ngamen. Oh. Ngemis, nodong. Itu. Oke. Itu tahun berapaan sih, Pak? 90-an ya? 90 masih 95. 95 ya? Oke. Jadi jalan itu balik saya ke Kalimantan, nggak ada tujuan juga. Kemana lagi? Habis itu saya meratapi diri ini kalau gini-gini terus, paling lama saya di Belitung tinggal, di Simpang Rahmat. Nah, di situ saya ambil kerjaan, beca apa segala macam kerjaan. Malam saya ambil, siang malam ya. Padahal orang kan dulu badan saya nggak kayak gini sih, putih apa gagah lah. Kenapa sih nggak jadi gigol? Apa banyak tawaran itu? Iya benar. Cuman saya nggak mikir setelah itu. Kesana ya. Setelah itu aku masih jalani kehidupan saya, merantau. Singkat cerita saya. Dan awal pertama saya masuk BUI itu setelah saya pertama kali, bukan bunuh ya, waktu itu nusuk masih. Sebentar. Dan waktu Pian kan waktu masih di Belitung tadi, belum mulai yang kenakalannya luar biasa ya, itu. Belum. Nah itu mulainya di mana, Pian? Mulainya memang di Belitung juga. Oh, di gitu ya? Di Belitung waktu itu saya pergi ke Sampit. Setelah dari Belitung ke Sampit. Di Sampit. Waktu itu di Sampit sebelum kerusuhan itulah. Ya namanya pergaulan aku di sana. Nah itu udah tahu minum aku setelah aku waktu SMA tuh. Udah mulai belajar minum aku. Nah di situ gara-gara kepala saya digaplok. Oke. Ditodong atau gimana kok bisa digaplok? Enggak, teman sendiri. Nah, cuman kalau saya mungkin sini tidak mengatakan dia dari kalangan mana, yang jelas dia orang militer lah. Oh iya. Pertama kali aku bunuh. Iya. Itu teman sendiri gara-gara dia minta beliin aku olesom. Oke. Nah, kebetulan bukannya kita menolak, cuman waktu itu saya ada kerjaan. Ya, lagi sibuk. Cuman dia langsung main gaplok. Di situ. Nah, mulai itu saya tusuk, nggak nyangka dia matinya sampai 24 meter luka itu. Itu pertama kali. Kedua habis itu saya sering itu waktu itu kena 7 tahun.
Waktu itu kan masih zaman Soeharto. Belum ada HAM. Makanya sampai siksaan aku udah kayak film Rambo aja. Ya, ngalami siksaan. Habis itu keluar keterusan. Mungkin. Jadi 7 tahun tuh 7 tahun bener-bener nggak ada remisi-remisi gitu. Waktu itu belum ada zaman HAM. Berarti bener-bener 7 tahun. 7 mutlak. Oke, terus? Jadi terus saya bebas. Saya terus keterusan itu aku pasti masuk penjara. Pas aku nusuk orang. Pasti ada kejadian menusuk orang. Iya, pasti. Nah, setelah itu pas saya sadar, terakhir saya belum terakhir itu waktu 5 kali aku sudah 9 kali mungkin aku masuk, baru aku nyadarin diriku kok gini terus. Nah, saya renungin. Merenung itu yang masuk penjara yang keberapa, Pak? 9. Yang ke-9? Yang ke-9. Itu berarti merenung di dalam bui dong ya? Iya. Ya, gimana? Jadi waktu itu aku merenunginnya gini. Aku kayak gini. Kayaknya bukan diri saya. Iya, oke. Saya setiap melihat orang kayak melihat binatang. Setiap melihat orang itu yang bikin rusuk, bikin omongannya kasar tuh kayak binatang. Oke. Jadi kayaknya gimana? Aku cepat emosian. Padahal aku nggak kayak gini gitu. Apalagi mengingat zaman dulu ya. Iya. Aku nggak kayak gini banget gitu ya. Habis itu keluar saya dari yang 9 kali, saya merantau lagi. Apakah dengan hijrah aku ke Jakarta atau gimana? Saya bisa berubah. Oke. Taunya setelah sampai di Jakarta, ya nusuk lagi. Nah, sampai itu bentar, Pak. Kok kan ini maksudnya mau cari yang kehidupan yang lebih baik di Jakarta nih. Kenapa sampai kejadian ini nusuk lagi nih? Ceritain juga. Waktu itu kan uang cuma sisa gopek nih. Kalau orang Jakarta bilang gopek 500. Gua untuk makan. Saya duduk di Pasar Senen di terminal. Jadi lihat orang joget apa tuh lihat saya. Nah, habis itu saya pengen ngerokok. Ngerokok Surya itu waktu itu sudah harga Rp150. Satu batang. Okay. Baru mau ngisep, datang anak muda 2, langsung tarik. Dipatah. Kaget aku. Apa ini? Lu kagak mau joget, lu mau gampar. Gitu dia. Udah bang, maaf bang kalau saya salah. Udah, aku lapar, uang sisa 300 perak. Betul. Ke warung saya seberang seorang yang nyanyinya itu, warung beli air. Baru mau minum ditumpah lagi. Hah? Sama orang itu tadi juga? Sama orang tadi juga. Lo kagak mau joget juga? Lo gua gampar. Kalau saya ada salah bang, saya minta maaf. Kan orang sana dulunya masa bodoh dengan kejadian itu. Bener. Mau ganti, nggak mau dia. Ya. Apalagi kita makan bersentuhan walau kenal, nggak bisa tawar-tawaran. Ya betul. Uang sisa 100 perak. Ini gua mau makan diginiin. Goblok aku, saya bilang. Berpikir saya gitu. Goblok aku nggak ngelawan nih. Iya, betul. Gua ini di kampung orang nih. Batin saya kan gitu. Iya, betul. Udah. Habis itu berpikir saya dia joget. Udah kesal nih. Udah kesal benar. Bang, saya punya duit banyak nih. Saya gitu ya. Tapi saya bawa ke jalan kereta. Di Pasar Senen kan ada jalan kereta. Bener kan lo? Iya bang. Saya gandeng dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya gandeng ini. Wih. Ya gandeng. Jadi lo bang mau tahu saya anak orang Kalimantan. Emang lo kenapa? Oh, saya tusuk. Itu pakai apa tuh? Senjata, pisau. Oh memang bawa waktu itu? Dalam tas saya kan ada. Tusuk. Iya. Tusuk kena pahanya tebus. Lalu temannya bilang, gua yang kena nih. Wah, tolongin gua. Oh lu gua mampusin hari ini gua. Lepas yang satu kena perutnya. Berarti dua-duanya kena semuanya. Ya. Yang dekat situ kan dekat polsek. Enggak seberangan sama pasar terminal pasar ini memang ada polsek. Ada polseknya. Nah, tapi saya enggak lari. Oke. Bawa di situ. Nah, di situ alhamdulillah saya enggak diapa-ngapain enggak. Memang kalau aku yang dibilangin inul silahkan kalau enggak. Nah, di situ saya ketemu Anton Medan. Ketemu temannya Juni Indo. Itu. Nah, dari pengalaman beliau saya petik. Di dalam sel itu ya? Iya. Nah, setelah itu kita singkat cerita aja. Mungkin kalau aku ceritain mungkin 2 hari ya. 2 hari 2 malam. Syuting 2 hari 2 malam. Nah, habis itu aku keluar, aku balik lagi Kalimantan. Kalimantan ini nggak apa-apa saya berantem di depan sini di kaitannya ini. Berantem. Masuk pula aku Bu. Baru datang pada Iya. Lalu saya ketemu sama istri yang sekarang. Oke. Nah, istri sekarang saya kenalnya
dia waktu itu mau nikah. Bagi saya nggak jadi masalah. Betul. Langsung beranikan diri. Bla 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 sama orang tuanya. Orang tuanya datangin. Saya datangin ke rumah ini. Langsung kami nikah. Direstui. Iya, langsung direstui. Yang tunangan beliau ini mau datangin nggak berani apa gimana? Iya. Saya sebelum mau nikah itu ada memang alamat bagi diri saya ada. Besok saya betatai lah merayakan resepsinya. Nikahnya kan hari ini. Jadi malamnya itu habis maghrib, entah kenapa waktu itu timbul serangan apa saya nggak tahu, langsung blak. Oh, berarti lagi persiapan mau resepsi? Iya. Blak, saya nggak sadarkan diri. Itu pun cerita mereka ya, saya nggak tahu kan. Okay. Jadi waktu itu yang saya tahu, yang rasakan malam itu, saya ditemukan satu alam yang gelap sekali, tapi panas hawanya. Oke. Jadi dua alam itu timbul ada dua cahaya. Yang saya rasakan ini, saya benar bukan melebihin, bukan mengurangin. Jadi ini sahabat, ini pengalaman sudah mati surinya itu ya. Ini saya tidak mengurangin, tidak melebihin. Itu yang saya jalani saat itu. Oke. Jadi dua cahaya itu timbul. Wah, udah sampai ada ke situ. Jadi sebelum saya melihat yang dinampakkan sama saya disuruh dua pilihan. Ada ketemu sosok berarti? Iya. Itu sosoknya kelihatan nggak atau cahaya gitu? Cahaya dua. Oke. Seperti yang satu ininya panjang sekali. Oke. Tapi mukanya nggak kelihatan? Nggak, cuma janggut doang. Yang satu punya surban lebar. Surbannya lebar? Lebar. Oke. Dua pilihan, dua kata. Saya bisa mengikuti yang A, yang janggut panjang ini. Itu, kehidupan saya begini. Yang sekarang ini. Oh, diperlihatkan ya? Iya. Sekarang ini, tapi kehidupanmu paling sulit. Tapi kalau kamu bisa menghadapi kenyataan hidupmu, insya Allah selamat gitu. Hidupmu akan membuat orang bisa bahagia. Masya Allah. Itu. Kedua, kalau saya mengikuti beliau, mewah loh. Yang surban panjang besar tadi. Tapi tidak ada manfaatnya. Oke. Itu memang ada kata-kata seperti itu? Memang itu. Aku enggak Ya Allah. Diajak jalan. Jalan. Yang diperlihatkan itu orang munafik. Oh, jadi melihat saya semua. Ceritakan Pak Sandi. Itu yang lidahnya panjang. Kejadiannya seperti apa? Jadi lewat nih. Coba lihat loh. Itu orang munafik. Posisinya, kondisinya, orangnya lagi gimana? Ini dulur. Orangnya bukan kita orang sih, tapi ini lidah panjang. Dipotong. Oke. Jadi ini dari tenggorokan ditusuk sampai tembus sini. Saya bilang, untuk apa itu? Lihat kan. Mendingan lo bohong daripada kau munafik. Oke. Lebih baik kita bohong demi kebaikan, tapi munafik untuk diri sendiri percuma. Nah, jalan lagi. Itu ada yang ditempa gelindingan kayu. Itu mohon maaf tuh, sekelilingnya api gitu ya? Api. Ya api, kita jalan di tengah-tengah. Jadi kanan kiri api? Api semua. Allah. Saya kayak dia ngajak saya itu seperti dia bawa anak kambing. Oh, digandeng gitu? Iya, seperti anak kambing, tunjukin. 3 yang harus kau pantang. Itu yang saya jaga sampai saat ini. Munafik, melawan orang tua, walaupun sekejamnya orang tua, harus berbakti. Ketiga, saya memang nggak pernah nyuri. Oh, itu dilarang juga kata-kata. Iya, saya 3 itu yang dilihat. Yang jelas yang nampak itu ya, orang munafik tadi, sama orang tua tadi yang gelundungan tadi. Nah, tadi kan perjalanan melihat orang di lidah dipotong-potong. Terus abis itu meneruskan perjalanan lagi. Di pertengahan ada yang gelundungan tuh. Kayak seperti apa ya? Roll motor stung. Iya. Nah, itu dilindas gitu. Dilindas berulang kali. Kepalanya dipecah. Utuh lagi, lindas lagi. Itu kenapa katanya? Itu kayak itu. Nah, kita tidak pernah menghargai orang tua. Orang tua kita waktu kita mengandung kita,
dia berjuang, dia mengandung kita dengan mati-matian. Tapi setelah dilahirkan, orang tua diinjak, dihina, dicaci, dimaki. Nah, di situ itu berulang-ulang kali siksanya. Tapi ada juga, jangan salah, orang tua pun bisa durhaka sama anak. Betul. Ada juga di situ. Ada. Oke. Bagaimana? Saat mereka melangkah untuk menuju surga, nggak bakalan surga yang terjadi. Tapi blinding atau rolling apa yang kayak tancap dan kayak tumbak itu. Iya. Ya Allah. Nah, itu jelas nyata. Saya yang orang tua durhaka kepada anak tadi, kenapa itu ceritanya? Gini. Orang tua sama saya jalani sekarang. Hidup saya dilahirkan dengan orang tua kandung, tapi orang tua sia-siakan kita. Oke. Di saat kita mencari orang tua tidak mengakui kita anak. Betapa bejatnya orang tua. Oke. Mendingin jadi anak orang kampung saya. Nah, di situ aku lihat, alhamdulillah yang itu sudah saya jalani setelah saya tahu orang tua saya ada di Jakarta. Masalah dia mau ngakuin saya anak apa enggak. Yang penting sudah ketemu. Sudah. Baru kemarin almarhum meninggal. Itu masih ada catatannya. Masya Allah. Nah, jadi itu ibu kandung. Ibu kandung yang di Jakarta itu? Iya. Cuman kalau bapaknya bapak kiri ya, kan aku nggak tahu. Cuman ada adik seibu lah. Nah, jadi waktu ke sana, niat saya waktu itu jahat lah. Sebelum ketemu orang tua. Ini kita belum ini ya. Belum selesai ya. Ya saya jahat. Saya ketemu orang tua kandung, saya bunuh. Oh, niatnya gitu ya? Sumpah. Ya. Sampai ngangkat Al-Quran saya. Kenapa hidupku kayak gini? Ya, betul. Kenapa? Kalau dia benar-benar orang tua, cari aku. Bukan aku yang cari dia. Betul. Oke. Akhirnya saya ketemu saudara saya kandung di Palangkaraya waktu itu. Dia ngajak asal jangan dibunuh. Oke. Ketemu. Sudah, saya cuma satu kata sama orang tua tuh. Bu, saya terima kasih banyak. Itu karena saya telah melihat gambar ini tadi. Oke. Saya terima kasih banyak telah dilahirkan di dunia ini. Insya Allah. Masalah pian mau mengakui saya anak atau tidak, silakan. Itu saya. Jadi yang salah saya alami waktu itu, terserah mereka mau bilang apa. Dia taunya saya bajingan. Dia taunya saya perampok. Bilang almarhumah itu. Saya katanya codet di sini. Padahal nggak ada. Saya nggak pernah ngerampok. Kalau keluar masuk penjara memang benar. Tapi saya nggak pernah ngerampok. Silakan. Sampai yang jelas saya cuma mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya dilahirkan di dunia ini. Tanpa sampai mungkin saya nggak lahir. Terus reaksi ibu ketika itu bapak datang gimana? Baik aja, cuman mulai itu entah kesalahan apa yang saya lakukan. Waktu itu saya 2 kali ke sana, dia nggak negur aku. Saksi ada istri saya. Nah, kembali lagi waktu itu saya belum masih dalam mati suri. Mati suri ya, oke. Orang yang aku dilindas-lindas. Kemudian itu, selanjutnya saya jalan lagi. Oke. Itu ada lagi yang disiram air panas. Wow. Yang bertubi-tubi otaknya selalu memikirkan yang enggak lah. Pemikirannya orang yang maksiat apa dan sebagainya. Disiram air panas gitu. Ini air panas ini hancur, kembali lagi. Seperti kayak kita reply. Iya. Seperti itu. Teriakan demi teriakan. Untuk apa itu, aku bilang. Jadi jelas sekali teriakan. Jelas. Jadi itu untuk apa? Orang selalu menggibah, selalu berpikiran jelek. Ya Allah. Nah, makanya jadi hidup tuh jangan terlalu ngoyo lah. Simpel aja. Jalani apa yang pernah kamu alami, itu yang lebih bagus. Makanya tadi kemunafikan sekarang ini banyak, kejanggalan sama orang tua banyak karena dia merasa kaya. Setelah yang terakhir itu tadi saya diajak kembali, beliau mengatakan pilih satu di antara 2. Mungkin saya pilih dengan yang janggut panjang. Akhirnya saya kaget, kok saya udah di gini, orang pada lari kan. Ibu-ibunya pas bacain Yasin waktu itu. Bapak posisinya udah pakai kain kafan? Sudah mau.
Oh, sudah mau dikafani tapi belum sampai ke belum, atas. masih dibacakan, masih nunggu-nunggu kayak nunggu tamu apa kan. Tahu-tahu bangun itu saya sadar, ngapain? Nggak ada Pak, saya bilang gitu. Iya. Kaget orang. Nah, di situ. Nah, mulai di situ nyali saya udah nggak ada. Udah betul-betul kayak dicuci. Udah. Gitu. Nah, itu sempat saya udah baliknya dengan kata lain ya, saya udah nggak mikirkan dunia lagi. Betul. Nah, jadi sempat berpikir setelah itu saya ada sembahyang tahajud. Nah, di situ saya digembleng lagi. Kamu sholat terus, gimana kamu nafkahi anak istrimu? Oh, ketika itu memang nggak nyari duit ya? Iya, nggak. Ya Allah, cuma sholat aja. Iya. Habis itu, oh iya, berubah lagi aku. Berubah lagi, ajak ibu merantau waktu itu ke Palangkaraya. Ibu tuh nggak bisa kemana-mana. Wah, itu malah edan. Malah edan dalam perjalanan aku. Tapi setiap saat aku melakukan perkelahian atau aku jaga dimanapun, aku selalu sholat. Masya Allah. Nah, jadi kemarin, bukannya saya mungkin silahkan Akang ini nanti seberkali di video ini, biar tahu keluarga mereka yang di Jakarta. Mungkin mudah-mudahan dibuka dia. Amin. Bagaimana kecewanya aku seorang anak. Betul. Walaupun beliau tidak pernah melihara saya. Dia orang tua saya kandung. Dia sakit. Aku nggak dikabarin, tapi dia meninggal baru saya dikabarin. Katanya saya tanggung jawab apa saya? Nah, kemarin berapa hari yang lalu warga sana kan minta uang sama saya untuk 100. Oh ya Pak. Saya bilang, ntarlah tanggal 11 aku ulang tahun juga sekalian mungkin halnya. Nggak sahnya dari mana saya bilang? Kamu agamanya apa? Saya ini anaknya. Iya betul. Yang nggak satu sampean. Betul. Sampai sekarang nggak ada komunikasi lagi. Ya udah saya bilang. Ya mungkin untuk mereka juga yang mendengar cerita saya ini, keluarga ibu saya, silahkan mencaci maki saya. Tapi harus sadar dong, dengan kehidupan saya yang jalan ini lebih parah daripada kalian. Kalian udah enak. Betul. Perasa saya di dunia ini, kehidupan saya ini paling enak loh. Dulunya. Iya betul. Nggak tahu saya kehidupan saya kayak sekarang. Karena ketika waktu masih kecil seperti anak normalnya diasuh, dicukupi dan belum tahu ketika itu ternyata bukan anak kandung. Iya. Itulah saya bangganya. Mungkin kalau seandainya beliau masih ada umur, beliau masih mendidik aku, mungkin nggak jadi kayak gini. Iya. Siapa saya yang pengen hidup kayak gini? Betul. Makanya untuk orang-orang yang di luar sana, hormati orang tua. Insya Allah. Oke. Jangan sekali-kali, walaupun kita disisihkan orang tua, kita yang bisa. Ingat, kita di dunia sih enak, kaya. Tapi tidak menghargai orang tua. Ingat, yang saya lihat itu, yang mengerikan. Contohnya sudah langsung di depan mata. Gitu. Maka dari itu, saya punya kesimpulan, saya lebih baik mensyukuri apa yang sekarang saya jalani. Dan jangan selalu menggibah orang itu aja. Masya Allah, luar biasa sekali. Hidup simple ya, gak usah nyakitin orang. Ya, hidup apa jalanilah. Kalau kita menurut kita mampu, kenapa enggak? Gak usah. Wah itu terlalu berlebihan. Ya, gak usah memaksakan diri. Sekarang ini kita hidup cuma titipan doang. Iya betul. Insya Allah. Gak ada kok kita masuk dalam kubur di bawah semua. Betul sekali. Yang kita hadapin nanti sakaratul maut, menghadap ilahi. Betul. Mempertanggungjawabkan. Iya. Gimana kamu dengan orang tua? Betul. Walaupun dia itu ini maaf, bukan saya ceramah nih. Sampean puasa Senin Kamis, sholat 5 waktu dilaksanakan terus, ya kan? Sedekah. Tapi tidak menghormatin orang tua, nggak bakalan surga yang diterima. Betul. Tapi siksa. Itu yang gambaran kita lihat sekarang. Sekarang kemudian sudah menjalani kehidupan yang mungkin lebih baik dari dulu, Pak lah. Alhamdulillah. Sudah nggak suka kelahi, suka jauh saya. Masya Allah. Setelah kejadian itu. Iya, 100%, 75% hilangnya, 80-an hampir. Masya Allah. Kadang-kadang hari ini dapat uang, besok enggak. Itulah rintangan yang kita hadapin sekarang. Ya. Kalau kita tidak bersuri, mungkin saya jadi pencuri. Betul. Karena apa? Nama saya sudah ada. Iya betul. Di mana-mana orang tahu. Iya. Kalau aku mau, tapi bukan itu tujuan kita. Siapa sih pengen hidup sengsara? Betul sekali. Orang mana, istri mana yang hidup sengsara? Mau? Betul. Ya,
jalani yang itu tadi, saya simpel aja, jalanin, syukurin yang ada. Insya Allah bisa sekali. Tanya istri saya, kadang pernah kami nggak makan pun bisa. Pernah. Tapi nggak pernah aku yang berpikir untuk curi. Tanya ya, anak saya masih waktu itu umur berapa ya? Sekitar 5 tahunan. Lapar dia. Waktu itu merantau kamu orang. Ibu tuh nggak punya apa-apa, baru keluar dari operasi istri saya waktu itu. Anak saya bilang lapar, uang 1.000 perak ada. Saya tunggu, aku bilang. Ya Allah. Jadi ada orangnya di Palangkaraya itu. Aku cari sampai sekarang ini. Begitu baik nih. Saya bilang, Le, aku minta tauteknya. Saya nggak punya uang. Bukan untuk saya, untuk anak saya. Nah, di situ dia salutnya. Sampai sekarang saya masih cari beliau kok. Oh, gitu ya. Masih bukan apa-apa. Kita ucapkan terima kasih. Masya Allah. Dia pernah bantu aku di kehidupan yang sekarang ini. Masya Allah. Itulah ini kisah hidupku yang sebenarnya yang ku jalanin. Semoga teman-teman di sana bisa mengambil pelajaran dari saya. Dah bakalan tercium surga ya. Soalnya walaupun bagaimana dia alim ulama gimana, kalau memang orang tuanya nggak dihiraukan, udah nggak bakalan. Itu nyata, saya melihat itu. Ya Allah. Jelas sekali. Jadi itu yang utama yang paling saya sarankan. Makanya begitu saya mendapat ilham begitu, saya langsung cari orang tua waktu itu. Insya Allah. Walaupun beliau tidak menerima, maksud saya tidak menghiraukan saya. Yang penting aku berterima kasih dilahirkan ke dunia. Cuman itu aja. Beliau mengatakan, ya alhamdulillah, tenang. Masya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah, luar biasa sekali. Pak Sandi ceritanya begitu. Ulun sempat bergetar tadi ya, merinding juga. Ya Allah, kita diperlihatkan sesuatu yang mungkin di dunia ini nggak pernah kita lihat ya. Jadi kalau ada gambaran-gambaran di komik atau di internet itu beda jauh ya. Beda jauh. Makanya fiksi dengan kenyataan sama kayak kita kan. Saya bilang kalau orang tahu yang menggambarkan berarti tahu dong. Iya, berarti bohong. Berarti bohong ya. Ya. Tapi kalau kita mengalami gitu, itu nyata. Tapi tidak seperti yang digambaran. Nah, kita yang melihat waktu itu ini orang munafik, ini orang tua. Berarti sejauh mata memandang orang disiksa gitu. Iya. Cuman kan ini yang saya dinampakkan tuh kayaknya orang yang sudah lama menganu orang tua. Jadi kan ini apa ya ini siapa sih yang enggak? Iya. Cuman alhamdulillah yang bawa saya ini orang berdua tuh enggak ada rasa panas tuh, cuman adem-adem aja. Iya, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Saya bilang saya ini orang jahat. Belum katanya. Enggak ada orang yang tahu di dosa. Makanya saya bilang berkali-kali, enggak ada yang bisa mengukur dosa orang. Orang jahat, orang itu pembunuh, dia perampok, belum tentu dia masuk neraka lagi. Tapi amal kebajikan dia hormat sama orang tua, surga sudah menanti. Jadi jangan kira orang baik itu akan masuk surga. Itu maksudnya begitu. Iya. Kalau kita banyak kan orang boleh belajar, tapi kita telaah ke belakang. Ini belajar cuman belajar doang, tidak dipraktekkan begitu. Nah itu. Masya Allah, Bapak Sandi yang ulun cintai karena Allah begitu ya. Jadi begitu buat ulun juga itu pelajaran yang luar biasa sekali. Dan ulun berharap ke depan gitu kan, kita sebagai manusia itu bisa berterima kasih kepada Allah dengan cara mungkin kita bermanfaat buat umat begitu. Mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat meringankan kehidupan orang, mudah-mudahan itu menjadikan wasilah Allah memberikan kita tempat terbaik nanti di akhirat. Pak Sandi, terima kasih banyak sudah hadir di studio Inspira Mopi. Suatu kehormatan bagi ulun didatangi orang yang dicintai Allah, karena kan tidak semua orang diberikan kesempatan. Jadi sebenarnya mati suri itu bukan aib, bukan sebuah hal yang harus dianggap memalukan, tidak. Justru itu tiket sebenarnya yang tidak diberikan oleh semua orang. Seandainya semua orang bisa melihat hal seperti itu, begitu bersyukurnya kan? Oh, ternyata benar yang diceritakan di Al-Quran, ternyata benar yang diceritakan Nabi, ternyata benar.
Jadi sahabat-sahabat Inspirasi, mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa menjadi pelajaran hidup yang luar biasa. Makanya jangan sampai menyiksa orang tua kita dengan rasa rindu. Yuk, yang sudah sukses, yang ada di luar kota, langsung datang ke Bapak Ibu, kita peluk, kita bawakan hadiah. Tuh. Ya, mudah-mudahan di situ Allah ridho dengan jalan yang kita jalani. Ya. Oke, terima kasih Pak Sandi. Kita ketemu di lain kesempatan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.